Shalom, berjumpa kembali bersama saya Robi Hendrata dari Persekutuan Doa Karismatik Katolik Santo Yosef Kepundung, Bali. Hari ini, hari Minggu 16 Mei 2021, bertepatan dengan hari Minggu Paskah ke-7 sekaligus Hari Komunikasi Sedunia. Kita akan bersama-sama merenungkan Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai dengan 19. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar geni yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan masyarakat, baik di komunitas yang terkecil yaitu keluarga hingga komunitas yang lebih luas, misal di tempat kerja, di lingkungan hidup kita sehari-hari maupun di gereja, seringkali terjadi pertengkaran, seringkali terjadi perselisihan. Hal itu terjadi karena adanya komunikasi yang terhambat. Komunikasi yang tidak tersampaikan dengan baik membuat terjadi perselisihan, membuat terjadi pertengkaran. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, komunikasi begitu penting. Bapa Suci Paus ke-6 menetapkan setiap tahun setelah Hari Raya Kenaikan Tuhan, yaitu pada hari Minggu Paskah ke-7 sebagai Hari Komunikasi Sedunia. Tema Hari Komunikasi Sedunia tahun 2021 adalah datang dan lihatlah, berkomunikasi dengan menjumpai orang lain apa adanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar geni yang terkasih dalam Tuhan, ternyata pentingnya komunikasi bukan hanya melulu soal relasi kita dengan sesama saja, tetapi pentingnya berkomunikasi juga untuk relasi kita dengan Tuhan. Bila kepada kita dihadapkan sebuah pertanyaan tentang arti doa, maka jawaban kita pasti kurang lebih sama, yaitu bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan Tuhan. Namun apabila kita lontarkan pertanyaan yang lebih dalam sehari berapa kali kita berkomunikasi atau berdoa kepada Tuhan, maka pasti jawaban dari kita berbeda-beda. Ada di antara kita yang dalam sehari hanya 2 kali berkomunikasi dengan Tuhan, yaitu ketika bangun tidur dan ketika mau tidur malam. Ada di antara kita yang dalam sehari berkomunikasi dengan Tuhan 5 kali. Bangun tidur, mau makan pagi, makan siang, makan malam, mau tidur malam. Namun ada juga di antara kita yang setiap saat ketika mau melakukan aktivitas selalu berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan menginginkan selalu bertemu dan berkomunikasi dengan kita dimanapun kita berada dan dalam setiap aktivitas apapun dalam hidup kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar geni yang terkasih dalam Tuhan, bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini menunjukkan kepada kita bagaimana pentingnya sebuah komunikasi dengan Tuhan, terlebih dalam peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam bacaan pertama, ketika para rasul harus memilih pengganti Yudas, mereka semua berdoa agar Tuhan sendirilah yang memilih sebelum mereka membuang undi atas para calon pengganti Yudas. Dalam bacaan Injil, Yesus di saat-saat terakhir hidupnya di dunia ini berdoa untuk semua muridnya kepada Bapanya.
Pertanyaannya sekarang bagi kita adalah, dalam peristiwa penting hidup kita, apakah kita secara pribadi sudah datang kepada Tuhan atau berkomunikasi kepada Tuhan? Atau dalam peristiwa penting hidup kita, malahan kita hanya minta doa dari teman-teman kita tanpa kita sendiri datang secara pribadi kepada Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar geni yang terkasih dalam Tuhan, saya pun pernah menjadi seorang pribadi yang hanya mengandalkan doa dari orang lain. Ada satu peristiwa yang merubah kebiasaan saya tersebut, yaitu ketika saya mau menikah. Saat itu saya minta doa ke beberapa imam yang saya kenal. Saya minta agar didoakan agar rencana pernikahan saya, baik pemberkatannya maupun pestanya, berjalan dengan lancar. Namun saat itu ada seorang pastor, ketika saya minta doa kepada beliau, jawabannya membuat saya terhentak kaget. Jawaban beliau kurang lebih demikian, "Rob, sudahkah kamu sendiri berdoa untuk rencana pernikahanmu? Sudahkah kalian saling mendoakan satu sama lain?" Mendengar jawaban sang pastor, seketika saya seperti ditempeleng dan sadar bagaimana untuk peristiwa yang penting dalam hidup saya malah belum berdoa sendiri. Saya kok hanya mengandalkan doa dari teman. Saya hanya mengandalkan doa dari para imam. Bagaimana saya kok tidak mau datang sendiri kepada Tuhan, memakai lutut saya sendiri untuk berdoa dan berkomunikasi kepada Tuhan. Padahal pernikahan adalah satu peristiwa penting dalam perjalanan hidup saya di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar geni yang terkasih, mari kita mulai hari ini. Setelah kita disadarkan oleh Tuhan melalui bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini, kita mulai memperbaiki kehidupan doa kita. Terlebih untuk setiap hal penting dalam hidup kita. Kita tidak cukup hanya minta doa kepada teman-teman kita, kepada suster, atau bahkan kepada para imam. Tuhan hanya mau kita datang sendiri kepadanya. Tuhan mau kita beracara pribadi dengannya. Tuhan mau dalam setiap peristiwa hidup kita berkomunikasi pribadi dengan Dia dan melibatkan Dia secara pribadi. Tuhan mau hari lepas hari kita semakin intim berkomunikasi dengan Dia. Banyak peristiwa hidup yang penting yang kita lalui begitu saja tanpa kita sendiri berkomunikasi dengan Tuhan. Maka mulai hari ini, mari kita perbaiki semuanya. Terlebih saat peristiwa-peristiwa penting dalam hidup kita. Mari kita meneladan para rasul dan terlebih meneladan kepada Yesus sendiri yang selalu beracara pribadi dengan Bapanya di saat-saat penting dalam hidupnya. Berkat Allah menyertai kita semua. Amin.